Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sama-sama kami hormati Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Pembina Yayasan Tafakuh Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Sama-sama kami hormati Ustadz Isma, Pimpinan Pondok Pesantren Ainul Yakin dari Yogyakarta. Sama-sama kami hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ustaz-ustazah. Yang besar tak disebutkan nama, yang kecil tak disebutkan gelar. Wabil khusus kepada Bapak Ibu Wali Santri Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-15. Dan tentunya kepada adik-adik saudara kami peserta wisudawan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-15, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa diperjumpakan dalam acara wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-15. Selawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kami ucapkan, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan di Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, Ma'had Tafakuh, Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Negeri Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmed Abdul Rauf, peserta karantina dari Australia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Abdul Rauf atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita mendengarkannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Dalam
Terima kasih kepada seluruh hadirin, kami persilakan saya duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karantina tahfiz Al-Qur'an Nasional Cabang Riau angkatan ke-15 ini menjadi spesial, diantaranya adalah dihadiri para peserta lebih kurang 17 orang dari Australia. Dan oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pesan dan kesan perwakilan dari salah seorang peserta karantina yang akan disampaikan oleh saudara Irfan Amzar. Kepada yang bertugas kami persilakan. Menghafal Quran di Mahat Tafakuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ambo hormati para tamu undangan, yang ambo hormati para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita Pasamo Dr. Mustafa Umar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat beliau. Amin. Untuk pesan dan kesan ini saya akan banyak pakai bahasa Minang sebab bahasa Indonesia ambo tidak lancar. Kenalkan, nama ambo Irfan Amzar. Ambo dari Australia. Untuk bukti ambo memang dari Australia, iko ambo bicara bahasa English. So hello everyone, I'm from Australia. So good morning. This is very nice place. Lots of nice people here. And yeah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya ambo orang Australia. Alhamdulillah. Selanjutnya, ambo disiko untuk mewakili kawan-kawan ambo untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kami berada di Mahat Tafakuh Iko. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mahat Tafakuh yang Allah basidio menirimo kami kasadono untuk menghafal Al-Quran di Mahat Iko. Adapun kesan kami selama sebulan di siko, kami merasa tempat iko seperti rumah kedua kami. Ustaz-ustaz baik sekali. Kemudian terima kasih abang-abang yang nolong membersihkan tempat iko sama kamar-kamar kami. Dan kami pun terkesan kepada ibu-ibu di dapur yang Allah berusaha memasakkan makanan yang sesuai sama selera kami. Dan alhamdulillah selama di siko kami pun mendapat banyak ilmu dari tausiah para ustaz-ustaz. Semua hal yang baik kami rasakan di siko insyaAllah akan kami ceritakan kepada kawan-kawan kami yang berada di Australia. Mudah-mudahan mahat kita ini bisa berkembang lebih besar lagi. Yang terakhir kami semua ingin mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustadz, kemudian kawan-kawan atas segala perbuatan atau perkataan kami yang tidak sesuai di hati. Mungkin dikarenakan perbedaan budaya atau kebiasaan kita. Kira-kira teman-teman semua bisa memaafkan kami? Alhamdulillah. Kami pun sudah memaafkan kesalahan kawan-kawan semua. Baiklah, ambo akhiri. Ikan lele, ikan hiu, ikan paus, ikan puri, ikan teri, ikan gabus. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada saudara Irfan Amzar, perwakilan dari peserta yang berasal dari Australia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, beliau adalah di antara dari belasan peserta yang kami konfirmasikan, bahkan orang tua mereka peserta itu terlahir di Australia, sehingga memang pertama kali yang hijrah ke Australia berasal dari kakek nenek mereka, sehingga orang tua, ayah dan ibu mereka terlahir di Australia, dan juga apalagi mereka tapi tetap menggunakan bahasa kampung mereka selama di Australia, namun tidak bisa berbahasa Indonesia,
Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo tagak disiko. Terbawa-bawa pula. Alhamdulillah kami di sini sebagai satu keluarga besar yang pada angkatan yang ke-15 ini istimewa karena dihadiri oleh saudara-saudara kami, anak-anak kami dari Australia, dari Malaysia, kemudian juga dari Brunei. Namun yang dari Brunei 3 minggu, jadi di minggu terakhir ini tidak bersama dengan kita. Tapi alhamdulillah kita sebagai satu keluarga besar sudah melepasi sempadan negeri kita ini, dan mudah-mudahan insya Allah Allah akan turunkan keberkahan di tempat ini sehingga negeri ini akan menjadi negeri tujuan tumpuan untuk bersama dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita di sini dalam wisuda angkatan yang ke-15 ini, yaitu saudara kami pimpinan pondok pesantren Ainul Yakin dari Gunung Kidul, Jawa Tengah, yaitu Ustaz Isma. Alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban di tengah hutan di Kampar ini. Ya, alhamdulillah beliau dapat hadir di sini karena anak beliau salah seorang yang diwisuda pada hari ini, dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Beliau dari Yogyakarta memimpin satu pondok pesantren yang sangat istimewa sekali. Mungkin kita pun tak mampu untuk menjalankan pondok pesantren yang seperti itu, yaitu pondok pesantren untuk anak-anak istimewa. Nah, anak-anak kita, yaitu anak dari Pak Idris, ada 2 orang di sana, itu langsung dibina oleh beliau. Jadi kita saja yang membina pesantren yang anak-anak biasa sudah cukup letih dan lelah, dan beliau ini alhamdulillah Allah karuniakan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina anak-anak kita yang istimewa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada Ustaz Isma satu keluarga. Beliau datang sini dengan istri, dan insya Allah kebersamaan dengan kami di sini menjadikan kita bersilaturahim dan berkeluarga. Kemudian juga hadir Bapak kita dari UIR, Universitas Islam Riau. Kemudian juga adinda kami yaitu Bapak Mulyas, Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang, Kampar. Kemudian juga orang-orang tua kami dari Australia, dari Malaysia. Kemudian juga alhamdulillah hadir para asatiz sekalian. Semua kita bercampur baur di sini. Dan alhamdulillah juga bersama kita ini dari perangkat desa, RT, RW, dari perwakilan desa yang menyokong sepenuhnya lembaga kita ini, yaitu Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional, yang kita ini adalah cabang dari pusatnya yang ada di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Kalau yang di sana sudah 44 angkatan. Nah, kita di sini baru 15 angkatan. Dan alumni kita sampai setakat ini di tahun yang kedua ini adalah lebih kurang 820 orang lebih. Nah, alhamdulillah. Kami mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita usahakan ini. Ini adalah lembaga kita semua, yaitu untuk menyampaikan misi kita semua, yaitu tertulis di hadapan ini. Setiap kali kita wisuda, kita tulis di hadapan untuk mengingatkan kita, yaitu bersama kita mewujudkan satu keluarga muslim itu satu hafizah. Ada satu hafiz saja dalam satu keluarga,
yang hafiz ini atau yang hafizah ini akan membawa ahli keluarganya, ayah ibunya ke dalam surga. Inilah yang akan menggembirakan kita nanti ketika di dalam surga kita dapat berkumpul kembali sebagaimana kita berkumpul di dunia ini. Tentu dalam kehidupan yang lebih menyenangkan lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada beberapa anak kita yang telah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz. 3 dari putri akhwat dan 3 dari putra, 6 orang. Alhamdulillah selesai 30 juz. Tetapi jangan sampai berhenti di sini, karena ini baru menghafal tahap pertama baru. Ada menghafal tahap kedua yaitu mutkin, yaitu kita akan tekuni hafalan kita ini. Nah, untuk mutkin ini nanti menghafal Al-Quran sekali duduk disetorkan di hadapan muhafiz muhafizah. Sekali duduk 30 juz. Nah, kalau sekarang kan baru sekali setoran baru 1 halaman, ada yang setengah halaman. Tetapi alhamdulillah ada yang pencapaiannya 26 juz, ada yang kurang dari itu. Tapi semua kita ini insyaallah mendapatkan pahala, karena Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala itu juga dengan berapa banyak kita menghafal dan juga berapa banyak kita membaca. Ada yang mungkin sedikit hafalannya, tetapi membacanya sama juga dengan yang menghafal. Mungkin yang kekuatan menghafalnya lebih 5-10 kali membaca dia hafal. Tetapi ada pula yang 5-10 kali membaca belum juga hafal-hafal. Tapi kan sama membaca 5 kali, 10 kali. Maka sama-sama mendapat pahala. Maka yang belum menyelesaikan 30 juz jangan berputus asa. Berjuang terus. Baihaqi berapa angkatan? 3 angkatan ya? 4 angkatan. Baihaqi ini dari tamatan SMA. Nah, beliau datang ke sini 4 angkatan sebelum ini. Baru awal-awal cerita beliau lah yang saya dengar pada waktu selesai sholat asar. Beliau bercerita begitu beratnya perjuangan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Setelah itu barulah terasa nikmatnya bersama Al-Quran. Masuk angkatan kedua, masuk angkatan ketiga, dan sekarang ini selesai 30 juz. Kemudian saya tanya, Baihaqi selepas ini mau kemana? Saya mau ke Mesir, Ustaz. Masya Allah, kita doakan Baihaqi mudah-mudahan jadi ulama nantinya. Amin, insya Allah. Dan kepada peserta yang masih lagi dalam berjuang, silakan terus berjuang, jangan pernah berhenti berjuang. Ini adalah perjuangan yang sangat suci dan mulia sekali. Dan inilah khidmat kita mungkin yang tertinggi yang akan membanggakan kita, yaitu ketika kita memasangkan mahkota kepada kedua orang tua kita. Dan kita sudah menjadi keluarga besar selama 35 hari di sini atas bimbingan para muhafiz dan muhafizah kita. Ada Ustaz Nasrullah, muhafiz kita, ada Ustaz Halil Husari, Ustaz Azriansah, Ustaz Qalbi. Kita ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz kita ini. Ada juga ustazah kita yang ada duduk di hadapan ini sebelah kanan. Nah, tak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti dihafal pula nama ustazah. Nah, mereka ini adalah yang berkhidmat bertungkus lumus setelah selesai sholat subuh, berada di saung-saung kita ini. Mereka duduk saja di sini membersamai anak kita sampai pukul 10 malam. Bahkan ada satu saung sebelah sana itu, ustazahnya ketika kami pulang ke sini pukul 11 malam masih belum turun dari saung. Kemudian kami tanya, mengapa belum turun juga? Kan pukul 10 sudah selesai. Kami mau menyelesaikan hafalan pada malam ini. Masya Allah. Maka kami yang tidak mengizinkannya lagi, nah, karena sudah melewati waktu. Kesungguhan, semangat yang luar biasa ini sangat nampak terlihat sekali di angkatan yang ke-15 ini. Mungkin ada pengaruhnya karena antara bangsa itu agaknya, sehingga mereka ini sungguh luar biasa. Meskipun kadang-kadang tak pandai. Yang dari Sumatera Barat tidak pandai, bahasa Indonesia tidak pandai, bahasa Inggris pun tidak pandai. Nah, yes, no saja. Inilah suasana kekeluargaan. Tapi Masya Allah, mereka ini seperti abang dan adik. Dan ada peserta kita pada kesempatan ini di angkatan ke-15 ini, yaitu yang berumur senior sekali, yaitu bapak kita yang di belakang sana ya. Alhamdulillah, beliau berumur 67
tahun, 68 tahun. Nah, jadi kalau bapak yang di belakang sana belum 68, kalah dengan bapak kita yang peserta di angkatan 15 ini 35 hari. Nah, seperti apa pengalaman beliau di sini? Tanya kepada beliau langsung nanti. Nah, karena saya tanya beliau macam mana di sini, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Bahkan beliau jemput pula, minta pula anak beliau untuk bersama beliau di sini. Nah, ini adalah satu kehormatan bagi kami dapat berkhidmat kepada para peserta sekalian, karena bagi kami para peserta ini adalah keluarga Allah, Ahlul Quran. Nah, inilah mungkin peluang yang Allah beri kepada kami untuk berkhidmat kepada keluarga Allah. Kemudian di sini kami ada sedikit kenangan, yaitu film ringkas tentang apa sebenarnya yang berjalan selama 35 hari di karantina ini. Mungkin tak begitu jelas agaknya, tapi doakanlah satu ketika nanti kita punya gedung sendiri di sini, gedung teater makan apa. Lihat karantina tahfiz Al-Quran. Ini dilihat dari atas ini, dari drone. Nah, beginilah tempat kita. Ini suasana awal dahulu ketika pendaftaran. Nah, ingat muka sahabat kita dulu, waktu itu kita belum kenal lagi. Nah, sahabat kita registrasi. Ya. Masya Allah. Siapa bintang filmnya itu? Ini bagian penerimaan tamu kita di sebelah sana. Setelah registrasi, pasang pin, bagikan goodie bag, dibawa ke kamar masing-masing. Masing-masing kita sudah disiapkan kamar. Satu kamar ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Ya. Misi kita di sini satu, bagaimana menyelesaikan hafalan 30 juz. Siapa yang mau film dokumenter ini boleh silahkan hard disk, flash disk, nanti akan ini pagi hari ini. Biasanya ruh itu belum kembali ke badan di waktu pagi, maka kita olahraga, pijit-pijit dulu sahabat kita. Karena bangun pagi-pagi itu kadang-kadang badannya sudah disurau, tapi rohnya masih entah dari mana. Setiap awal dari angkatan ada tahsin, yaitu di permulaan angkatan memperbaiki bacaan. Ini peserta-peserta kita dari latar belakang yang bermacam-macam, pendidikan yang berbeda-beda, tingkatan umur yang jauh antara satu dengan yang lain. Bahkan kita yang istimewa di angkatan ini yaitu kuliah subuh kita berbahasa Inggris untuk mengapresiasi peserta dari Australia. So we come to this place, karantina, to make us easy to memorize Al-Quran Al-Karim. Ya, nah inilah tempat kita yang sederhana, yaitu berupa saung. Disinilah anak-anak kita sepanjang hari selama sebulan ini. Cara hafalan yang berbeda-beda. Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang berjalan. Nah, ini suasana malam di tempat kita ini. Ada lampu warna-warni juga. Ini di tempat akhwat putri. Ya. Di sini kami berjuang. Ya, inilah suasana yang dijalani sehari-hari di sini. Tak terasa 35 hari pun berlalu. Memang terasa nikmat bersama dengan Al-Quran. Tidak puas-puasnya kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah udara kita cukup segar di sini. Selesai Baihaqi 30 juz selama 103 hari. Perjuangannya mencapai puncaknya. Tak ada lagi yang lebih bahagia ketika selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita adakan khataman ringkas. Setiap kali ada yang selesai mengkhatam Al-Quran. Berbahagia pada pagi hari ini. Kebahagiaan kita adalah karena salah seorang dari sahabat kita yang sama-sama berjuang dengan kita di karantina tahfiz Al-Quran ini, yaitu untuk menghafal Al-Quran, firman-firman Allah 30 juz
kita ucapkan tahniah pada saudara kita, sahabat kita, yaitu Baihaqi bin Zulkifli, dalam umur yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Alhamdulillah telah berjaya menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Of course, I'm from Ma'had Tafakuh, subdivision of Riau. Alhamdulillah, today Ini bukan dari Australia, bukan? I've been done memorize 30 juz of Tapi berbahasa Inggris. and it can't be happen because of all of Beliau my punya family, kepakaran all of my berbahasa friends always Inggris. pray to me, and of course they always support me. And never forget InsyaAllah about jadi ulama my internasional nanti. Muhafiz, they Amin. always Ya guide Rabbal me Alamin. from zero till now. Ladies and gentlemen, I would like to leave you a message that remember Allah. Do not forget to memorize Al-Quran or read Al-Quran at least once a day. Then, if you still try to memorize Al-Quran, never give up. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Inilah suasana kita berjuang di tempat ini. Angkatan yang ke-16 insya Allah akan dimulai pada tanggal 12 Januari ini, dan pesertanya sudah penuh. Jadi ada yang masih ingin mendaftar, kita katakan 16 sudah penuh, maka boleh di angkatan yang ke-17. Disiplin penting sekali, karena disiplin inilah membuktikan kesungguhan kita dalam berjuang. Manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh dapat, insyaallah. Ini peserta kita yang kedua, Ade, selesai juga 30 juz Al-Quran. Tujuh orang yang selesai ya, pada angkatan ini, 7 ya? Bukan 6 ya, 7, 4 dari putra, 3 dari putri. Alhamdulillah, atas izin Allah saya berhasil menyelesaikan seluruh hafalan saya 30 juz selama 120 hari. Pesan saya untuk para penghafal Al-Quran, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang masih berjuang menghafal Al-Quran 30 juz, tetap semangat dan istiqomah. Karena bukan Anda atau dunia yang tahu apa yang dapat Anda kerjakan sampai Anda telah mencobanya. Pesan saya selama 120 hari di Ma'had Tafakuh ini terasa sangat senang, karena di sini lah tempatnya orang penghafal Al-Quran. Karena suasananya dari pagi sampai malam kita bersama Al-Quran. Masya Allah, barakallah. Ini siapa kira-kira ini? Tutup. Ahmed selalu dia tutup kepala ini. Ini suasana di sini, ada hujan juga lebat di sini, panas juga terik di sini. Tetapi semua kita lalui dengan senang hati. Alhamdulillah. Kita tak peduli dengan keadaan yang berganti-ganti, karena kita disibukkan oleh hati kita yang penuh dengan kesukaan, kekhusyuan bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Peserta yang ketiga yang selesai mengkhatam Al-Quran. Fasa. Selesai 30 juz. Tanda kita fasa. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya selama 165 hari. Muhammad Satria Pesan Fasa, saya 18 bagi tahun. sahabat-sahabat saya, Masih muda-muda para pejuang hafal penghafal Al-Quran, jangan patah semangat, terus berjuang menghafal kalam Allah, dan jangan menyerah. Pesan saya selama di Ma'had Tafakuh ini, saya sangat nyaman menghafal di sini, karena suasana di sini sangat nyaman dan sangat tentram. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga akhwat tak kalah pula. Ada juga di antara mereka yang selesai 30 juz. Di hadapan ustazah menyelesaikan hafalan. Sujud syukur
perjuangan berhari-hari di sini. Ya, dengan Umi, tukang masak di dapur. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya mampu menyelesaikan setoran 30 juz saya dalam waktu 50 hari. 50 hari. Doakan saya semoga selalu diistiqomahkan bersama Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Amin. Pesan untuk teman-teman, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Nadia taala. Rosmadewi, Terus 18 berusaha tahun dari berjuang Kerawang, Jawa agar Barat. meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus berdoa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Semoga kita dipertemukan di surganya, Amin. di surganya kelak. Ini yang peserta kedua. Inilah suasana yang diidam-idamkan, yang dinanti-nantikan oleh setiap peserta di sini, yaitu menyelesaikan hafalan 30 juz. Sukacita, berat perjuangan sebelum ini terbalas dengan selesainya khataman 30 juz. Ini ananda kita dari Malaysia, selesai di sini, sudah punya hafalan sebelumnya, kemudian di sini melanjutkan dan selesai 30 juz di sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya dapat menghabiskan hafalan Quran saya dalam masa lebih kurang 1 bulan. Terima kasih kepada Ustazah Dinda yang banyak support saya. Tujuan saya hafal Quran ini untuk memakamkan mahkota kemuliaan kepada ibu bapa saya. Pesan saya untuk rakan-rakan adalah semoga beristiqomah dan berusaha dalam menghafal Quran. Manjada wajada. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya berhasil menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dalam ini waktu putri 60 dari hari. Ustaz Pesan saya untuk Isma. teman-teman yang ingin menghafal Quran, luruskan niat, ikhtiar dan tawakal apapun hasilnya. Masya Allah, Untuk luruskan teman-teman niat, tawakal. yang sedang menghafal Quran, semangat dan jangan menyerah. Jangan Assalamualaikum menyerah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini nasihat-nasihat mereka untuk kita. Nah, ini suasana menghafal ada juga, suasana petik kacang panjang ada juga di sini. Karena kita ada kebun sendiri di sini. Oh, banyak kacang panjangnya. Inilah BMW Mercedes yang ada di tempat kita ini. Yang dari Australia biasanya pakai sepatu, sekarang ini tak pakai sepatu mereka di sini. Wah, nah ini suasana, Masya Allah, angkatan yang ke-15. Nah, yang seperti tadi, yang terakhir tadi banyak kita ambil, tapi kita tak letak di sini karena yang kita panjangkan tadi adalah yang betul-betul kita berjuang dalam program ini. Tapi siapa yang mau yang full edition, nah itu preview dia, trailer dia. Siapa yang mau yang panjangnya, boleh juga kita akan berikan. Kemudian juga di angkatan ini kita menyediakan foto atau gambar, yaitu kita abadikan. Setiap peserta itu diambil satu fotonya, kemudian ada foto bersama-sama putra-putra, putri-putri bersama ustaz-ustazahnya. Nah, foto itu juga sudah kita cetak, ada contoh-contohnya, dan ada sebahagiannya sudah selesai dicetak dan boleh diminta kepada pegawai kita, yaitu saudari Uci, untuk dijadikan kenang-kenangan. Kemudian apabila kembali nanti ke rumah masing-masing, ke negeri masing-masing, ingat-ingatlah kami di sini. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim kita yang telah terjalin selama ini akan abadi selama-lamanya. Kita tidak hanya bersama di dunia ini, mudah-mudahan Al-Quran inilah yang mengikat kita sampai ke dalam surga nanti. Kemudian kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan atas penyelenggaraan karantina ini yang mungkin banyak kekurangan, kesilapan. Mungkin kami agak tegas, keras, mungkin juga anak-anak kami belum lagi puas tidur sudah dibangunkan, belum lagi puas berolahraga sudah kami hentikan. Kemudian ada juga yang mandi di danau, sebenarnya tidak untuk mandi di danau itu karena warna airnya merah,
Nah, kesian kita, anak-anak kita mandi di air yang seperti itu, tapi mereka berlari saja langsung terjun ke danau. Nah, bukan hanya mereka bersampan-sampan di sana, enggak, sampan itu pun ditenggelamkan. Nah, sampai pada akhirnya kita buat kebijaksanaan tidak boleh lagi bersampan karena mereka menenggelamkan sampan itu. Nah, sementara anak-anak yang putri, akhwat ingin bersampan juga, sementara yang laki-laki menenggelamkannya. Nah, karena mereka ini bermain-main di danau itu, kami yang risau karena takut, karena danau kita itu cukup dalam juga, yaitu lebih kurang 2 meter dalamnya itu. Tapi mereka ini pandai-pandai berenang, apalagi yang datang dari pesisir, dari Indragiri Hilir, dari Tembilahan, kecil-kecil, pandai-pandai berenang. Kami yang risau. Maka mudah-mudahan insya Allah kedepannya kekurangan-kekurangan, kesilapan-kesilapan beritahu kami, supaya kami dapat memperbaiki diri. Karena perjuangan kita ini masih jauh ke depan. Ini masih tahun yang kedua. Ini baru tahun yang kedua. Sementara kita berencana ke depannya setelah karantina ini, insya Allah bulan Juli nanti kita akan membuka SMP tahfiz di sini, insya Allah. SMP yang berbasis tahfiz 1 bulan, 1 tahun 10 juz mungkin. Jadi tamat SMP, jadi ada pelajarannya juga berbasis IT. Jadi nanti di sini akan kita pasang kamera CCTV. Kemudian kita akan linkkan kepada orang tua yang ada di rumah. Jadi setiap hari orang tua bisa mengikuti perkembangan anaknya belajar di sini. Kita sudah berbincang dengan pakar IT dari Solo untuk menyiapkan fasilitas sarana di sini, dan di sini nanti berbahasa Arab dan berbahasa Inggris saja. Nah, sudah tidak lagi berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Minang, tidak lagi. Karena kita yang itu sudah bisa kita. Nah, yang dari Australia memang bagus sebab di sana mereka berbahasa Inggris. Maka saya dengar dari ananda kami, mengapa dikekalkan bahasa Minang di rumah supaya tidak hilang bahasa ibunda tersebut. Nanti pulang kampung tidak pandai bahasa Minang kan. Nah, sementara banyak yang menyapanya. Maka bagus sekali kebijaksanaan keluarga ini, yaitu tetap menjaga bahasa ibunda supaya tetap nanti ketika bersilaturahim dengan keluarga tidak ada jarak antara satu dengan yang lain disebabkan karena faktor bahasa. Disinilah nanti kita akan buatkan tempatnya, nanti di tepi danau SMP tahfiz itu. Sebahagian nanti karantina di sana dan sebahagian lagi untuk SMP tahfiz. Kita hanya mengambil 20 orang saja. Jadi tidak banyak, 20 orang saja, karena 20 inilah angkatan pertama untuk SMP tahfiz yang berbasis IT. Sebenarnya tidak IT saja, IT sudah biasa sebenarnya, tapi berbasis akhlak mulia. Jadi yang kita kedepankan nanti adalah akhlak, yaitu perilaku, etika, moral. Karena pandai pun anak kita, cerdas umpamanya, dalam pengetahuan dia bagus, ranking 1, tetapi kalau adabnya kurang, maka kurang pula lah kepribadiannya. Karena nilai kepribadian seseorang bukan di cerdasnya akal saja, tetapi juga di budi pekerti. Bahkan Rasulullah sendiri pun diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Doakan kami di sini, mudah-mudahan kami dapat menutupi kekurangan-kekurangan kami, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memelihara, membantu kami sehingga kami istiqomah dalam perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga mewakili dari penanggung jawab dapur. Nah, ini dapur ini penting juga untuk disebut. Karena banyak kekurangan pasti di makan minum. Apalagi di angkatan ini ada yang berasal dari Australia. Awal-awal kami sudah diberitahu bahwasanya ada peserta kita tak bisa makan nasi. Wah, susah kan. Karena biasanya kita menyediakan nasi, maka kita pun menyediakan roti di angkatan 15 ini. Jadi beda dengan 14 angkatan sebelum ini, tak ada roti. Di angkatan yang ke-15 ini kita menyediakan roti khusus untuk peserta Australia. Oh, rupanya yang banyak orang Indonesia makan roti. Jadi orang kita Indonesia ini nasi goreng makan juga, roti makan juga. Waduh,
Tapi kami tetap istiqomah menyediakan roti terus. Tidak apa, dua-duanya kita sediakan. Nasi goreng sediakan, burger disediakan, sarapan pagi kita sediakan, roti juga kita sediakan. Yaitu siang rotinya pagi dan malam. Tentu Umi yang bertanggung jawab di dapur punya kekurangan ya dalam melayani anak-anak kami, anak-anak kita di sini. Maka beritahukan, masukan kepada Umi apa yang perlu dipersiapkan supaya kita dapat mengelola karantina tahfiz ini lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti ada satu acara tambahan lagi yang sudah dalam perjalanan. Sudah dalam perjalanan, Syekh. Iya. Jadi tadi kami di Masjid An-Nur kuliah subuh, tak jadi kuliah subuh karena rupanya hadir dari airport langsung ke Masjid An-Nur, yaitu Syekh Imam di Masjidil Aqsa Palestina. Jadi beliau datang, kemudian karena beliau hadir dan jadi imam tadi di Masjid An-Nur, kemudian langsunglah saya minta untuk memberikan kuliah subuh. Mestinya saya tadi menyampaikan, tapi karena ada beliau, maka tak mungkin bulan akan memancarkan cahayanya kalau matahari ada di situ. Maka kita persilahkanlah kepada matahari untuk menyampaikan sinarnya yang lebih terang lagi. Maka tadi para jemaah sangat menikmati sekali suasana. Maka saya pun meminta kepada beliau untuk hadir di acara kita ini dan beliau bersedia. Padahal beliau besok insya Allah akan ke Jakarta. Maka kita minta hari ini kalau bersedia hadir di acara wisuda dan beliau akan datang insya Allah. Maka nanti akan ada satu acara selingan, mungkin menambah panjang jadwal kita ini, tetapi insya Allah sebelum zuhur acara kita ini sudah selesai. Jadi kami mohon nanti kepada para jemaah sekalian, acaranya kuliahnya tidak panjang, tetapi kami minta nanti kita membaca salawat bersama-sama. Kemudian beliau nanti akan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun juga akan mengiringinya dengan salawat bersama-sama. Beliau sangat sukacita sekali apabila kita dapat membersamai beliau, khususnya dalam doa nanti untuk menguatkan saudara kita di seluruh dunia dan khususnya di Palestina dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa yang sekarang berada dalam tawanan, yaitu dalam rampasan musuh, yang insya Allah satu ketika nanti kita akan dapat membebaskannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja penyampaian dari kami di sini. Maka mudah-mudahan insya Allah acara kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi lebih khusus mohon maaf mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, karena di tempat ini yang di depan ini sangat terbatas sekali tempatnya. Mungkin tidak layak Bapak Ibu di belakang sana, tetapi kami memohon dengan jari yang sapuluh sabalih juga pandu. Mudah-mudahan insya Allah bersedia memaafkan kekurangan kami. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 15. Hamilul Qur'anu liwa'ul Islam, kalamullah wal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an aduwullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun.
التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Syekh Imam Masjid Al-Aqsa Dr. Nasrullah Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsira. والصلاة والسلام على النبي المصطفى أرسله الله بشيرا ونذيرا وبعد فضيلة الدكتور العلامة الحافظ الدكتور مصطفى عمر حفظه الله ورعاه الحضور الكريم من الآباء والأمهات ومن الحافظين والحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى أنتم سفراء الله في الأرض أنتم خير البشر على الأرض لأنكم تحملون في صدوركم كتاب الله تعالى انصياعا وانقيادا لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظ القرآن في قلوب وصدور البشر وأنتم ممن يحفظ القرآن الكريم. في البداية أستاذنا الدكتور مصطفى عمر تكلم باللغة العربية فأكرمني وأكرم الفلسطينيين خاصة وتحدث بلغة القرآن وهي اللغة العربية فأعتذر منكم بأنني أنا والبعض فهمنا ما تكلم به لكن هو أكرم الضيف ونحن إن شاء الله سنكرمه إن شاء الله عند قدومه وقدومكم إلى المسجد الأقصى المبارك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perlu diterjemahkan Bapak Ibu? Kayaknya tadi ngangguk-ngangguk semua. Mohon izin Dr. Mustafa, Ana datang tadi ingin menyaksikan saja, tapi beliau memaksa Ana ke atas panggung. Jadi kalau agak menggigil nanti mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini Ustaz Mustafa ini kalau ditolak suruhan beliau tadi Ana takut kualat gitu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ata'Allah Imam Masjidil Aqsa kepada kita di tempat yang berbahagia ini. Beliau mengucapkan tahniah dan ucapan selamat, ucapan terima kasih kepada Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah kita bersama.
Dr. Mustafa tadi memuliakan beliau dengan berbahasa Arab di depan kita bersama. Mudah-mudahan doa beliau, Ustadz Mustafa dan semua yang hadir di sini bisa nanti menginjakkan kaki dan mengunjungi Al-Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan bahwa kemuliaan ma'had ini dan kita semua berasal dari bahwa kita semua adalah yang hadir di sini adalah duta-duta Al-Quran, di mana di dalam hati mereka dan pikiran mereka sudah ada di dalamnya Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa mereka semua yang menghafal Al-Quran ini dan orang-orang yang terlibat di ma'had ini adalah ahli Al-Quran, ahlullah, keluarga-keluarga Allah yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat mudah dihafal, sehingga Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tafadhal. الله يزيدك. تصحيح للمسمى، عملت مقرئا للقرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك منذ العام 2000 حتى العام 2016، وتلاواتي موجودة على يوتيوب في النت. وبعد ذلك توجهت إلى تونس وحصلت على الدكتوراه في علوم القرآن ولله الحمد والمنة، وعدت إلى القدس إماما وخطيبا في مساجد القدس، ليس في المسجد الأقصى، ولكني معظم صلواتي أيضا تكون في المسجد الأقصى المبارك. كما نقوم بإجراء عقود الزواج في المسجد الأقصى المبارك لكي تعم البركة على الأزواج وتكون الذرية إن شاء الله ذرية إيمانية، ذرية مؤمنة، ذرية تكون فيها الأخلاق وفيها العطاء إن شاء الله. Beliau memperkenalkan diri bahwa beliau ini adalah seorang mukri yang membacakan Al-Quran, yang memimpin halaqah-halaqah Al-Quran yang ada di tanah yang penuh berkah Palestina atau Al-Quds. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Tunisia dan menyelesaikan doktor di bidang Al-Quran. Setelah itu beliau kembali ke kampung halaman beliau di Al-Aqsa, di Al-Quds, di Palestina. Lalu di sana beliau menjadi imam dan khatib, tidak hanya di Masjid Al-Aqsa tetapi juga di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian juga beliau adalah seorang, kalau bahasa kitanya, menikahkan para pemuda dan pemudi di Masjidil Aqsa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah nanti yang mau menikah di Masjidil Aqsa, tinggal kita hubungi beliau insyaallah. Kenapa? Karena menikah di sana beliau menginginkan menikah di tempat yang berkah sehingga pasangan ini menjadi pasangan yang penuh barakah, anak keturunan yang penuh barakah insyaallah. كنت بالتركيز أثناء كلمة فضيلة الدكتور مصطفى عمر على الوقت، على الزمن. أنتم تعملون بالتحفيظ بأسلوب فريد من نوعه، 30 يوما و50 يوما لحفظ كتاب الله. هذا عمل وجهد كبير أتوقع أنه ليس موجود إلا عندكم. إذن هناك محفظين لا بد من توجيه التحية لهم، ومحفظات لا بد من التوجيه التحيات لهن، لأنهم هم الجنود المجهولون الذين يكونون وراء الستار، ولكن هذا زرعهم، هذا زرعهم. فبارك الله في أوقاتكم، فإذا كانت البركة موجودة في الوقت أو في الرزق أو في العمر فإن الحياة تكون لها طعم كبير. Beliau ingin menegaskan bahwa sesungguhnya metode penghafalan Al-Quran yang dipakai di ma'had ini adalah metode yang luar biasa, yang bisa dikatakan metode menghafal Al-Quran dalam 30 hari ini tidak ada dimanapun kecuali di sini. Dan Masya Allah beliau mengatakan
Dan Masya Allah beliau mengatakan ini adalah upaya yang luar biasa yang akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu untuk kita perhatikan bahwa di balik ini semua ada usaha-usaha ustadz-ustadz tahfiz kita yang dengan senantiasa sabar membimbing anak-anak kita, dan di sanalah nanti letak turunnya barakah ke ma'had kita ini. Amin ya rabbal alamin. ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث قصير بكلماته كبير بمعانيه، فلا بد للحفاظ والحافظات أن يراجعن الحفظ في كل يوم ليبقى القرآن ثابتا في صدورهم وفي عقولهم، ولا يتفلت كما تتفلت البعير من عقالها. وبعد أن يتمم الطالب أو الطالبة حفظ القرآن الكريم أصبح في حقه أن يبدأ بإنشاء دورات لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال وللكبار من البنات والأولاد والرجال والنساء. فهذا القرآن هو دعوة للجميع. لا بد لنا بعد أن نحفظه أن نعمل بكلماته وبأحكامه ونحل حلاله ونحرم حرامه. فالقرآن ليس فقط للتعبد وللتلاوة، إنما هو منهج حياة. وإن الذي يصيب العالم في هذه الأيام هو بعدنا عن تطبيق أحكام القرآن الكريم على الأرض. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji sesungguhnya yang terbaik di antara umatnya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini pendek tetapi maknanya begitu besar, di mana beliau juga memesankan kepada para hafiz yang sudah punya Al-Quran di dalam hati dan dada mereka, hendaklah selalu memurajaah, sediakan waktu bermurajaah supaya hafalan itu tidak hilang seperti lepasnya unta dari tali ikatannya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan supaya daurah-daurah seperti ini diadakan untuk anak-anak kecil, diadakan untuk lansia, sebab Al-Quran ini cocok untuk segala umur bagi yang ingin menghafalnya. Dan setelah menghafal, mesti setelah itu harus ada pengamalan dari kita semua. Apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum halal kita halalkan, mana yang haram disebutkan mesti kita haramkan pula. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan hanya kalam yang ditulis, tetapi kita jadikan dia sebagai pedoman hidup. Karena masalah hidup kita sekarang adalah banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup. وركز فضيلة العلامة الدكتور مصطفى عمر على كلمة أقصى، ورجل جاء من أقصى المدينة كما جاء في سورة ياسين، وسمي أقصى لبعده عن البيت الحرام، لكن ليس كل ما هو بعيد هو بعيد. كما قال الأستاذ، البعد ليس في المسافة، هناك من يكون بجانبنا ويكون بعيدا لا ننظر إليه، وهناك من يكون بعيدا في المسافات لكنه قريبا، كمن فقد ولدا لا سمح الله أو ابنة أو أبا أو أما لعشرات السنين، لكنه في كل يوم يترحم عليهم فهم موجودون في قلبه. كذلك الأمر المسجد الأقصى المبارك، من يقرأ القرآن فهو آية في كتاب الله، فهو قريب على قلوب الصالحين والحفظة كالبيت الحرام والمسجد النبوي الشريف.
لأن نبينا عليه السلام يقول أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ألا وهو المسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك الذي يحاول البعض إخفاء هويته، ولكن الله يعلي شأنه كلما دحره الداحرون، فإن الله يظهره من جديد ويعود أقوى وأقوى وأقوى مما كان عليه. Beliau melanjutkan tadi ketika Dr. Mustafa Umar menyebutkan kata-kata Aqsa yang artinya adalah jauh, tetapi beliau mengatakan walaupun jauh tetapi ia tetap dekat. Apa sebab? Karena betapa banyak orang yang justru dekat mereka hakikatnya jauh, tetapi ada yang jauh tetapi hakikatnya dekat. Inilah yang terjadi dengan hati kita dengan Masjidil Aqsa. Dan inilah yang terjadi sekarang di tanah Palestina. Banyak yang kehilangan ayahnya puluhan tahun, banyak yang kehilangan ibunya puluhan tahun, tidak bertemu dengan anak-anaknya karena ditangkap dan disiksa oleh tentara-tentara laknatullah alaihim. Tetapi walaupun mereka jauh, walaupun mereka berpisah, tetapi mereka ada di hati kaum muslimin. Maka beliau mengatakan tidak disyariatkan perjalanan yang betul-betul melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa Masjidil Aqsa memiliki tempat di dalam syariat Islam. في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح المبارك، في تلك البقعة المباركة، البقعة الشريفة الطاهرة، كما هو الحال في بقعة المسجد الأقصى المبارك. Siapa di antara kita yang pernah salat sujud dan rukuk di Masjidil Aqsa? دكتور مصطفى. رحت انت وكمان وقف. Oke, silakan berdiri. Oh, هاي اثنين سقفوا ثلاثة. إذن هذا دليل أن الأقصى حاضر. هاي 4 5 أن الأقصى حاضر في نفوس المسلمين بأجسادهم وأرواحهم، وندعو من لم يتمكن من الزيارة في السابق أن يشد الرحال كما يشد الرحال لأداء فريضة الحج. تشد الرحال إلى 3 مساجد: يشد الرحال إلى بيت المقدس فيصلي في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، فصلاة في المسجد الأقصى ب1000 صلاة أو في رواية ب500 صلاة فيما سواه. Beliau mengatakan seolah saya ada pagi ini di Ma'had Tafakuh melihat anak-anak yang hadir untuk wisuda Al-Quran. Seperti itu pula saya merasakan sekarang seolah-olah di Masjidil Aqsa menyaksikan anak-anak yang ditahfiz di wisuda tahfiz Al-Quran. Di sana karena konflik yang terjadi sehingga yang lebih banyak syahid adalah laki-laki sehingga jumlah wanita lebih banyak. Tetapi saya bersyukur, kata beliau, di sini seimbang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya tadi beliau bertanya, semoga di antara kita, siapa di antara kita yang pernah salat di Masjidil Aqsa akan disusul pula oleh yang lain yang belum pernah sampai ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Karena Al-Aqsa itu adalah ulal qiblatain, kiblat yang pertama. Wa thalitsul haramain, dan haram Masjidil Haram kita yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Wa hadha احتفال، والاحتفال لا يحتاج فقط إلى الكلمات، إنما يريد تلطيف أجواء لكي لا نمل
نرفه. Beliau mengatakan bahwa perayaan ini, wisuda ini, menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dan di dalam wisuda ini insya Allah kita akan lengkapi nanti dengan puja-puji kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan menyenandungkan syair-syair pujian kepada Nabi, sebab kepada Nabi Muhammad itulah diturunkannya Al-Quran. Dan beliau mengatakan jikalaulah Al-Quran itu ingin dipahami sekali saja, tentu hanya Allah akan menurunkannya dalam satu malam saja. Tetapi Allah turunkan berangsur-angsur selama 23 tahun untuk dihafal, untuk diamalkan. Dan baik kita nanti setelah ini akan mendengarkan dari beliau senandung-senandung kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Al-Quran, yang mudah-mudahan dengannya akan menambah barokah acara kita ini. Dan tambahan dari saya bahwa ini adalah tradisi yang selalu ada di Palestina, di Mesir, di negeri Syam, dan di Sudan sekalipun. Jadi ada nasyid-nasyid puja-puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أن هذا الأقصى يحضر في القلوب وأنكم ستأتون وتلمسونها بأيديكم إن شاء الله. Nuskhah ini sengaja beliau bawa, nuskhah pertama yang dicetak di Masjidil Aqsa, sengaja beliau bawa ke sini supaya seolah-olah Masjidil Aqsa itu hadir di tengah kita, dan kita bisa menyentuh mushaf Al-Quran terbitan Al-Aqsa itu nanti di Masjidil Aqsa. Nazala biqur'anin hayyun sadiqun was-sidqu ma fihi adibu. تذكرونا في الجنة لعلنا نلبس التيجان بين الأهالي. Adik-adik yang menghafal Al-Quran, insya Allah di akhirat kelak kalian semua akan memakaikan mahkota kemuliaan di kepala ayah bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari beliau. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada Syekh Ata'Allah An-Nasir atas penyampaian tausiah dan salawat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah penyerahan syahadah angkatan 15. Ade Mulia Rizki Safantri bin Safrizal dari Batam. Baihaqi bin Zulkifli dari Pekanbaru. Muhammad Satria Fasa bin Sahrizal dari Pekanbaru. Muhammad Hafiz bin Ade Amico dari Bangkinang.
Kami panggil terlebih dahulu yang hafizah dari akhwat Sofia Kamil binti Ahmad Kamil dari Malaysia. Kamila Jamil Putri Al-Matin binti Muhyiddin Isma Al-Matin dari Yogyakarta. Nadia Rosma Dewi binti Abu Bakar dari Karawang, Jawa Barat. Kita lanjutkan ke peserta ikhwan. Ahmad Jamaluddin bin Jamaluddin dari Pekanbaru. Muhammad Syauqi Naufal bin Zulfadli dari Pekanbaru. Muhammad Habib Rizik Aziz Nur Effendi bin Rudi Effendi dari Bangkinang. Rahmat Budiman Saragih bin Serasih Saragih dari Rokan Hulu. Muhammad Rifananda Bilwa bin Raswedi dari Tembilahan. Hanan Arifin bin Muhammad Arifin dari Australia. Muhammad Irfan bin Yani Samad dari Tembilahan. Aziz Ridwan bin Maris Ridwan dari Australia. Farhan Murtadha bin Muhammad Hanafi dari Pekanbaru. Imran Amsyar bin Akmal Hani dari Malaysia. Aulia Irza Muhammad Batubara bin Irfan Batubara dari Pekanbaru. Irfan Amzar bin Amzar dari Australia. Sayyidul Hanif Mubarak bin Muhammad Firasat dari Pekanbaru. Yeza Ahmad Farhani bin Zairin dari Pekanbaru.
Raza Naufal Avalon bin Renki Avalon dari Australia. Gilang Maulana bin Sukirman dari Bangkinang. Ahmed Abdul Rauf bin Herianto dari Australia. Muhammad Akif Anaki bin Jamaluddin dari Malaysia. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna. Faris Audah Arsinfat bin Tarmizi dari Kampar. tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Raihan Dia Albarra Dewanto bin Imam Dewanto dari Australia. bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Hamzah Abdullah Akbar bin Ehsan Akbar dari Australia. minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana Raja Muhammad Afif Adhar bin Raja Agustiarman dari Kampar. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu Muhammad Rafi bin Yanwarti dari Bangkinang. wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ahmad Dhani bin Sapril dari Temilahan. ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Muhammad Hazik Katra Nasution bin Wetra Nasution dari Air Molek. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna. Rahmat Hidayat Anwar bin Anwar Nawang dari Tembilahan. minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa Arif Al-Ghaffar bin Meldi Henry dari Padang, Sumatera Barat. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Muhammad Al-Farizi bin Beni Sutriyadi dari Tembilahan. Ahmad Fikri Fatur Rahman bin Misbahul Munir dari Tembilahan. minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Raditya Amunazwir Siregar bin Amron Siregar dari Lipat Kayu. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Husnaya Deki bin Usnanda Deki dari Australia. Al-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Muhammad Alif Wafi bin Abdurrahman dari Malaysia. Adam Firdaus Dai bin Dawud Dai dari Australia. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Zaidan Kamil Derenda bin Lukman Hakim Derenda dari Australia. Allahumma zakkirna minhum Ahmad Yani Abdul Somad bin Abdul Somad dari Tembilahan. minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Beliau peserta usia 68 tahun. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Muhammad Amin bin Husni dari Tembilahan. Allahumma zakkirna minhum ma nasina. Ahmad Mu'az bin Ahmad Kamil dari Malaysia. minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan. Berikutnya kita akan panggil Senawati Akhwat Alia Amrina Rosyada binti Muhammadun dari Pekanbaru. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fajar Sumayyah binti Bukhari dari Malaysia. Ampun Febrisma binti Jumaris dari Kampar. Zakkirna minhum ma nasina wa'allimna. Nur Airin Umairah binti Faisal dari Malaysia. Amira Kristina binti Syekh Muhammad Azlan dari Malaysia. Keisha binti Muhammad Razif dari Malaysia. Sofia Fatul Nada Fitri binti Muhammad Salahuddin dari Pekanbaru. Lutfia Atika Katra Nasution binti Wetra Nasution dari Akhir Kolek. Aina Rusdina binti Abdurrahman dari Malaysia. Putri Arisa binti Beni Nodia dari Malaysia. Ya Rabbal Alamin. Allah
Khawla Bunia binti Juhari dari Malaysia. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Adinda Wardah Hanifah binti Ibnu Ahmad dari Pekanbaru. منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. Nur Aisyah binti Nur Hamidi dari Malaysia. آلاء الليل وأطراف النهار. Nur Afsanah Ramadhani binti Kandi dari Pelalawan. حجتي يا رب العالمين. Mukinah binti Samsuri dari Malaysia. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Amirah Batrisya binti Lukmanur dari Malaysia. ذكرنا منهما نسينا وعلمنا Miftah Khadijah binti Juhari dari Malaysia. رزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار. Tria Della Aprilia binti Suhadi dari Pekanbaru. حجتي يا رب العالمين. Siti Nadira Lutfiah binti Zulfadli dari Pekanbaru. واجعله لنا إماما ونورا Patari Lutfiah binti Amrin dari Pekanbaru. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. Altia Rianda Putri binti Muslim dari Pangkalan Kerinci. آلاء الليل وأطراف النهار. Nabilah Mulia Fahira binti Mulyas dari Kampar. حجتي يا رب العالمين. Arnanita binti Hamid dari Australia. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار. واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Kepada peserta wisudawan dan wisudawati diharap untuk tetap berdiri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Azriansah Al-Hafiz. Kepada Ustaz kami persilakan. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azrian Al-Hafiz. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran nanti di surga dapat memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan penghargaan setulusnya kepada kedua orang tua dari ananda-ananda kami yang telah selesai menyelesaikan hafalannya 30 juz. Oleh sebab itu, kami mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memanggil maju ke depan orang tua, ayahanda dan ibunda dari ananda kami, Ade Mulia Rizki, untuk maju ke atas panggung. Orang tua dari ananda kami, ayahanda ibunda dari ananda Baihaki, kami mohon kesediaan untuk maju ke atas panggung. Orang tua dari ananda kami, Muhammad Satria Fasa, mohon berkenan untuk maju ke atas panggung. Orang tua dari ananda kami, Muhammad Hafiz, untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu kami jemput untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami jemput orang tua dari ananda kami, Sofia Kamil, ayah dan ibunda dari ananda kami, Sofia Kamil, untuk kami jemput naik ke atas panggung. Dan juga orang tua dari ananda kami, Kamila Jamil Putri Almatin, ayah, bunda kami undang untuk naik ke atas panggung. Kemudian orang tua dari ananda kami, Nadia Rosmadewi, untuk naik ke atas panggung. Kembali kami panggil, kami jemput Bapak Ibu orang tua dari ananda kami, Sofia Kamil, kemudian orang tua dari ananda kami, Kamila Jamil, dan orang tua dari ananda kami, Nadia Rosmadewi. Kami persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Kami persilakan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin sekalian, di akhirat kelak para penghafal Al-Quran akan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Maka daripada itu pada hari ini izinkan kami untuk melakukan simulasi dan penghargaan untuk orang tua yang telah memiliki putra-putri menyelesaikan hafalannya 30 juz di karantina kami. Kami panggil ananda Ade Mulia Rizki, Baihaki, Muhammad Satria, dan Muhammad Hafiz untuk maju ke panggung, mengambil mahkota dan memasangkan di kepala ibunda tercinta.
Dan kami panggil pula ananda kami Sofia Kamil, Kamila Jamil Putri, dan Nadia Rosma Dewi untuk memasangkan mahkota di atas kepala ibunda tercinta. Sallallahu ala Muhammad. Dicium orang tuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan. Ala Muhammad. Sallallahu. Pasangkan ke kepala ibunda tercinta. Peluk, minta doanya. Minta maaf dari ibunda dan ayahanda. Peluk ayahanda, peluk ibunda kita. Minta doa restu dari ayahanda dan ibunda kita. Berkat doa, dukungan, asuhan dari orang tua kita, kita bisa mencapai apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ya Nabi salam. Teruntuk juga bagi seluruh peserta yang hadir dan orang tua yang hadir. Tentu ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap menghafal Al-Quran dan menyelesaikan hafalan yang telah kita mulai selama ini. Salam kepada ayahanda, salam kepada ibunda. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih di depan. Kami mohon untuk tetap berdiam di panggung. Kepada ananda kami untuk kembali ke bangku semula. Kami persilakan untuk kembali ke barisan semula. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin ikut bersama-sama untuk menikmati syair dari himne ini, ada tayangannya di slide yang kami tayangkan. Dan kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Terutama mohon maaf kepada wisudawan wisudawati, kami mohon untuk berdiri. Silahkan digenggam tangan teman-temannya, sebab kita tidak tahu kapan lagi Allah kemudian membersamai kita. Dan kenangan selama 1 bulan ini adalah kenangan yang istimewa yang kita rasakan bersama, dan kita akan menanamkan itu di dalam dada kita. Yang